Halo semua, selamat datang di channel YouTube Resep Rongpolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin cemilan simple. Saya punya kulit puff pastry. Ini saya beli secara langsung di supermarket terdekat. Teman-teman bisa beli langsung atau beli online. Kulit puff pastry ini disimpan di dalam kulkas. Nah, kalau mau dipakai pastikan sudah mencapai suhu ruang supaya mudah digunakan. Untuk bahan isiannya, saya pakai keju cheddar. Saya pakai merek Kraft, teman-teman boleh pakai merek apa aja. Keju cheddar ini mau saya bagi menjadi 20 bagian. Jadi menu kita hari ini adalah mini cheese roll. Potong keju Kraft dengan hati-hati supaya nggak patah atau hancur. Ini saya bagi menjadi 20 bagian. Pertama saya bagi dulu menjadi 10 bagian. Seperti ini. Lalu bagian ini akan saya bagi dua lagi memanjang. Sebaiknya gunakan pisau yang tajam, hasilnya seperti ini. Menurut saya ini ukurannya udah cukup, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Selanjutnya taburi meja dengan sedikit tepung. Nah, untuk kulit puff pastry-nya saya pakai secukupnya aja. Ini saya pakai sekitar 1 lembar lebih sedikit ya. Untuk sisa puff pastry-nya bisa kita simpan lagi di kulkas atau di lemari pendingin. Taburi bagian atasnya dengan sedikit tepung supaya nggak lengket. Supaya ukurannya sama, saya potong menggunakan penggaris. Lebar penggarisnya 2 cm dan lebarnya akan mengikuti lebar penggaris. Bisa dipotong menggunakan pisau atau bisa juga menggunakan scraper. Silakan aja senyamannya teman-teman. Nah, kalau sudah dipotong hasilnya seperti ini. Ini lebarnya kurang lebih 2 cm. Sekarang kita ambil satu potong bagian keju. Kemudian lilitkan kulit puff pastry di seluruh potongan kejunya sehingga menutupi semuanya. Caranya seperti yang tampak dalam video. Sambil dililitkan, kulit puff pastry-nya sambil ditarik supaya cukup untuk menutupi potongan kejunya. Bagian akhir lilitan agak sedikit ditekan supaya menempel seperti ini. Kemudian untuk meletakkan di atas loyangnya kita letakkan menghadap ke bawah supaya saat dipanggang lilitannya enggak lepas. Ini kita coba sekali lagi ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, jadi sambil dililitkan itu kulit puff pastry-nya sambil sedikit ditarik, tapi jangan terlalu kuat supaya enggak putus. Nah, untuk bagian akhirnya agak sedikit ditekan supaya menempel ke lilitan sebelumnya. Seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semua potongan kejunya terpakai seluruhnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, semua potongan kejunya tertutupi oleh kulit puff pastry. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah dikasih alas baking paper. Kemudian, tata mini cheese roll-nya dengan cara menghadap ke bawah supaya lilitannya nggak lepas saat dipanggang. Beri jarak secukupnya. Jangan terlalu rapat supaya mini cheese roll-nya matang merata. Selanjutnya kita akan istirahatkan dulu mini cheese roll-nya, tutup menggunakan kain bersih dan didiamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, mini cheese roll-nya seperti ini. Kita akan oles menggunakan satu buah kuning telur yang dikocok lepas. Oles menggunakan kuas yang halus dengan hati-hati. Dioles sebaris-sebaris aja, nanti kalau udah selesai satu baris, baru akan kita taburi atasnya dengan keju cheddar parut seperti ini. Sebaiknya mengoles kuning telur sebagian-sebagian lalu taburi dengan keju parut. Kalau dioles seluruhnya, nanti olesan kuning telurnya akan keburu kering sehingga parutan kejunya nggak bisa menempel dengan baik. Selanjutnya, panggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini saya panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 22-25 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini kira-kira setelah 10 menit dipanggang, sudah mulai mengembang dan kandungan butternya terlihat meleleh keluar. Tapi ini nggak masalah, panggang sampai matang. Nah, ini dia teman-teman, mini cheese roll-nya sudah matang, warnanya cantik, kuning kecoklatan. Setelah suhunya turun, baru kita pindahkan ke atas rak pendingin untuk didinginkan dalam suhu ruang.
Jadi kalau lama waktu memanggang itu bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Bisa aja berbeda dengan yang saya punya. Sekarang yuk kita lihat mini cheese roll-nya dari dekat. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, kuning kecoklatan, matang merata, bagian bawahnya juga sudah kecoklatan. Kalau teman-teman mau sedikit lebih kering dari ini, bisa dipanggang lagi ditambah waktunya 2 menit. Saat dipatahkan, maka akan terlihat potongan kejunya. Seperti ini ya teman-teman. Ini cantik dan enak banget. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya Aida dari Resep Rongpulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.